ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا ورسولنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد إخوة الإيمان kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji, memuja dan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah pertemukan kita di tempat yang baik, di momentum yang baik, di bulan yang sangat baik, selepas menjalankan ibadah yang terbaik, sehingga begitu banyak kebaikan yang Allah himpunkan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini, kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi usia kita semua. Allah berkahi waktu yang kita miliki, Allah berkahi harta benda yang kita punya, Allah berkahi keluarga besar kita, dan semoga semua lini kehidupan kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kita sampaikan, kita haturkan, kita tunaikan kepada manusia yang paling agung sepanjang sejarah alam semesta, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul sekaligus penutupnya. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pelita bagi kita semua. Tidak ada perkara yang semakin mendekatkan kita pada surganya Allah, melainkan sudah Nabi terangkan seterang-terangnya. Tidak perkara yang semakin menjauhkan kita dari nerakanya Allah, melainkan sudah Nabi jelaskan sejelas-jelasnya. Syariat ini telah sempurna dengan wafatnya beliau, sehingga tiada tambahan dalam syariat ini selepas wafatnya beliau, melainkan akan menjadikan ternodai syariat ini. Dan tiada pengurangan pada syariat Islam ini selepas wafatnya beliau, melainkan akan mengurangi kesucian syariat Islam itu sendiri. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla firman-Nya di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ayat yang panjang, diawali dengan Allah mengharamkan beberapa benda-benda yang ada di dunia ini. Allah katakan ada al-khinzir di sana diharamkan, daging B2 kita sebut sekarang. Ada al-maitah Allah haramkan juga, dan penjabaran dari al-maitah atau bangkai itu sendiri Allah sebutkan wal munkhaniqah wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u illa ma zakaitum. Hewan-hewan yang mati karena ditanduk, yang mati karena dicekik, yang mati karena dipukul, yang mati karena dijebloskan atau jatuh dan tidak sempat untuk disembelih, mati dalam kondisi tersebut, maka itu juga maitah atau bangkai, dan itu diharamkan. Di bagian ujungnya Allah Azza wa Jalla sampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, kata Allah Azza wa Jalla, telah kusempurnakan untuk kalian, telah kusempurnakan juga nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi agama Islam sebagai agama kalian.
Sahabat Umar bin Khattab mendengar ayat ini, ia menangis. Dan ia ditanya oleh beberapa orang. Ini ayat yang sangat membahagiakan kita. Ini ayat yang menunjukkan bahwasannya syariat Islam sudah disempurnakan. Estafeta dakwah para nabi dan rasul sudah selesai dan paripurna. Dari zaman Nabi Adam beliau berada di bumi ini, beliau sudah membawa agama Islam. Agama Islam Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW tiada perbedaan. Nabi berikutnya juga sama, kampanye utama mereka adalah tauhid, kalimat la ilaha illallah. Berulang kali para nabi dan rasul senantiasa berkata, Allah ta'budu illa iyyah. Jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Wajtanibu taghut. Berulang kali di dalam firman Allah dikatakan wajtanibu taghut. Jauhkanlah diri dari taghut, saingan-saingan dan rival-rivalnya Allah Azza wa Jalla. Sesembahan yang diambil oleh manusia, sedangkan kita tahu walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah satupun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua sesembahan itu hanyalah anggapan-anggapan manusia belaka, buatan-buatan mereka saja. Pada hakikatnya mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan satu sama lain hanyalah syariat. Syariat Nabi Adam, pernikahan sedarah masih dibolehkan. Dengan sebab itulah kenapa Allah perintahkan putra Nabi Adam yang bernama Qabil untuk menikahi saudara kembarnya Habil. Anak sulung si Qabil menikah dengan saudaranya si Habil, yang mana tidaklah ibunda Hawa melahirkan, melainkan selalu kelahirannya kembar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Qasasul Anbiya, di kitab beliau juga Al-Bidayah wan Nihayah, tak ketinggalan kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Quranil Azim. Di 3 kitab besar tersebut beliau sampai mengatakan kelahirannya itu sebanyak 20 kali kelahiran, selalu kembar, sehingga 40 orang yang kembar. Yang paling pertama adalah Qabil dengan Iqlima. Yang paling terakhir kembar adalah Abdul Mughith dan Amatul Mughith. Setelah itu yang lahir hanya sendiri, yaitu adalah Syith, dan dia nabi yang berikutnya setelah Nabi Adam. Tapi tidak diangkat menjadi Rasul. Jadi itu anak terakhirnya Nabi Adam. Tapi Nabi Adam kita tahu semua usianya panjang sekali. Apakah bisa kita memastikan usia beliau? Ya, bisa. Dikarenakan ada hadis, ada riwayat tentang hal itu. Ini perkara gaib, tidak mungkin kita bisa berpendapat dan berijtihad begitu saja. Perkara yang gaib kita kembalikan kepada dalil. Kaum muslimin punya datanya adalah Quran dan Sunnah. Zaman sekarang kita bicara politik, orang minta data mana? Bicara ekonomi, mana datanya? Gak ada data, gak dipercaya, hoax gitu. Kita kaum muslimin punya data. Bicara agama sangat-sangat diperlukan dengan data. Apalagi masalah yang gaib. Kita bukan nabi atau rasul, maka nggak tahu yang gaib. Tapi kita punya yang namanya riwayat. Dan riwayat ini bagian dari agama yang tidak bisa dipisahkan dalam syariat Islam. Maka Nabi SAW sampaikan, ketika Allah Azza wa Jalla keluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam semua ruh keturunan Nabi Adam sampai dengan hari ini, semuanya nggak ada yang nggak dikeluarkan. Kita semua saat itu ada, Pak, tapi kita masih di alam ruh.
Ada yang ingat nggak? Nggak ada pasti. Tidak ada yang ingat. Kita semua ada di alam ruh saat itu. Maka Nabi Adam menyaksikan semua ruh keturunan-keturunannya. Artinya kita nih sekarang boleh beda dari segi fisik, boleh beda dari segi usia munculnya di dunia. Ada yang rambutnya putih, ada yang masih hitam, ada yang masih kepala 3, kepala 2, ada yang sudah kepala 7, kepala 8. Tapi sesungguhnya ruh kita semuanya sama. Makanya kenapa dalam Islam tuh jangan terlalu fokuslah dengan masalah senioritas. Ya, dari segi adab memang Nabi terangkan yang muda beradab kepada yang tua. Tapi biar bagaimanapun mereka saudara seiman. Saudara seiman. Tidak ada kemuliaan kecuali ketakwaan. Jadi ruh kita nih usianya sama. Jadi jangan terlampau. Kadang kan kita lihat ada orang yang saya di masjid ini sejak masih musola. Kadang ketika sedang rapat kepanitiaan kurban atau apa, ini masjid dulunya kalau bukan saya. Kadang-kadang merasa senior. Kadang-kadang merasa founding father ini masjid. Sehingga apa? Rasa sombongnya ini kadang-kadang bukan kebenaran yang dia lakukan, tapi pembenaran. Kadang kita saksikan hal seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di Masjid Az-Zumar ini, tapi nyata kita lihat banyak hal-hal seperti itu terjadi. Padahal hakikatnya ruh kita semua sama. Sampai Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam menyaksikan semua ruh. Ketika itu Nabi Adam melihat ada ruh yang sangat kemilau dan cemerlang. Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, itu ruh yang di sana itu siapa itu?" "Oh, itu keturunanmu hai Adam. Di akhir zaman nanti yuqalu lahu Daud. Dia nanti akan dipanggil dengan Daud." Maka Nabi Adam bertanya, "Ya Rabb, berapa usia yang kau berikan kepada si Daud itu keturunanku?" Allah Azza wa Jalla berfirman, "Situna sanah, 60 tahun." Dan karena Nabi Adam sudah wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan Nabi Adam telah diajarkan oleh Allah ilmu, di antaranya al-asma'a kullaha, ilmu tentang makhluk Allah. Adam nih malaikat, Adam ini bumi, Adam ini dan seterusnya Allah ajarkan. Di antaranya juga Allah informasikan kepada Nabi Adam, kelak dia memiliki usia 1000 tahun. Maka dia tahu, beliau tahu. Dan dengan pengetahuan beliau tentang keturunannya si Daud yang hanya 60, beliau ingin mensubsidi kepada keturunannya Daud itu. Maka dia berkata kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rabb, kurangi usiaku dan berikan sebagian kepada dia." Sehingga Allah menetapkan 40 tahun disubsidi untuk Nabi Daud. Dari hadis ini kita menjadi tahu usia Nabi Daud 100. Bisa kita pastikan itu. Kalau nggak ada hadis ini nggak boleh kita asal-asal. Tapi dengan hadis ini kita menjadi tahu. Dan usia Nabi Adam 906 karena sudah disubsidi 40 tahun. Singkat cerita kita tahu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan ingat, jangan pernah menyalahkan Nabi Adam. Karena dahulu Nabi Musa pernah mempermasalahkan kepada Nabi Adam. Dan itu juga ada informasinya dari Rasulullah SAW yang valid atau yang sahih. Dan sampai Nabi SAW sampaikan, Nabi Adam luar biasa juga, debatnya menang. Karena Nabi Adam mengatakan kepada Musa, "Hai Musa, ngapain kamu mempermasalahkan sesuatu yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz? Dan bukankah kita tahu bahwasannya sejak awal penciptaan Nabi Adam mau diproyeksikan oleh Allah di mana? Di dari awal kan. Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, mangku bumi, yang mengelola dan memanage bumi. Artinya habitat dan domisili mereka
sejak awal diproyeksikan oleh Allah di mana? Di bumi. Mau adanya kejadian beliau memakan buah atau tidak di surga, seandainya nih ya, maka tetap saja beliau akan diletakkan di bumi. Dan Nabi Musa mempermasalahkan itu, kalau bukan karena Anda, kita semua enak di surga, nyaman di surga. Kata Nabi Adam, gimana kamu mau mempermasalahkan sesuatu yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz? Jadi kita pun juga tidak perlu coba dulu Nabi Adam berandai-andai, ya. Maka kalau Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya, memberikan kepada Nabi Daud, yaitu sebanyak 40 tahun. Dengan sebab itu Nabi Daud 100 tahun, Nabi Adam 960 tahun. Kemudian ketika usia Nabi Adam sudah 960, beliau didatangi oleh malakul maut, malaikat pencabutnya. Kenal nggak? Ya kenal. Karena wa'allama Adamal asma'akul laha. Ketiga dua itu Allah berfirman, dan Allah telah mengajarkan ilmu kepada Adam segala nama-nama sesuatu di antara makhluk Allah. Di antaranya Allah memperkenalkan malaikat pencabutnya nyawa kepada Adam. Kaget Nabi Adam, dan Nabi Adam protes. Belum waktunya lagi saya dicabut. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam menutup kisahnya nih. Ini kisah dari Nabi. Kan di antara metodologi Nabi dalam berdakwah itu ada storytelling. Nabi menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Maka Nabi alaihi salatu wassalam sampaikan kepada kita bahwasannya malakul maut mengingatkan kepada Adam, usiamu kan sudah disubsidi untuk keturunanmu nanti yang bernama Daud. Kata Nabi alaihi salatu wassalam menutup kisahnya, fanasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuh wa khati'a Adam wa khati'at dzurriyyatuh wa jahada Adam wa jahadat dzurriyyatuh. Fun fact-nya, fakta menariknya adalah kejadian itu adalah kejadian lupa pertama kali di dunia. Sehingga kata Nabi SAW, fanasiya Adam lupa dulu pernah mensubsidi waktu masih di alam ruh sana. Wa nasiyat dzurriyyatuh. Dengan sebab ini makanya keturunannya suka lupa, Pak. Itu sejarah awal tuh, lupa tuh di atas muka bumi. Wa khati'a Adam bersalah, melakukan kesalahan. Dengan sebab itu maka keturunannya suka salah. Wa jahada Adam, dan Adam mengingkari apa yang dulu pernah ia janjikan. Maka sejak itu keturunannya kadang-kadang suka ingkar janji. Itu kejadian pertama. Ya, apa kaitannya dengan ini? Kaitannya adalah ketika Nabi alaihi salatu wassalam sampaikan tentang Adam, dan begitu kondisinya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam di Madinah. Itu estafetanya dari situ sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu syariat Nabi Adam dibolehkan menikah sedara, walaupun disilang tetap saja tuh 4 orang itu, Qabil dan saudara kembarnya Iklimah, dan Habil bersama dengan Labuda, saudara kembarnya juga. 4 orang ini kan satu ayah, satu ibu. Zaman sekarang incest itu sesuatu yang sangat keji. Dan syariat itu sudah dihapus. Sudah lampau sekali. Banyak para ulama sampaikan itu kejadian satu-satunya. Banyak juga ulama mengatakan sejak zaman Nabi Nuh sudah dihilangkan, karena tujuan asalnya saat itu untuk memperbanyak manusia, dan gak ada manusia kecuali itu. Dan karena usia Nabi Adam yang begitu panjang 960, makanya Imam Ibnu Katsir sampai menyebutkan beberapa angka, yaitu tidaklah Adam wafat kecuali sudah menyaksikan ratusan ribu keturunannya. Jadi anaknya, kemudian cucunya, kemudian cicitnya lagi ke berapa? Bayangkan, Mbak, 900 tahun. Sedang lihat sampai generasi ke berapa itu?
Ya, begitu panjangnya usia Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak antara Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh adalah asyratu qurun, 10 generasi. Al-qarn dalam bahasa Arab satu generasi, yaitu adalah berapa? 100 tahun. Makanya ada hadis Nabi SAW, ya, sebaik-baik qarn adalah qarni, 100 tahun terbaik adalah 100 tahun generasiku. Ya, bisa kita hitung dari 1 Hijriah sampai dengan tahun 100 Hijriah. Atau kalau mau ditarik lebih mundur lagi, dari awal Nabi SAW dilantik menjadi utusan Allah. Hijrah Nabi usia berapa? 53. Karena Nabi kita tinggal di Madinah hanya 10. Dan kita tahu semua beliau wafat usia 63. Ingat 63 Hijriah ya. 63 Hijriah. Masehinya mah cuma 61 kisaran itu. Ya, karena memang margin antara Hijriah dengan Masehi, margin antara Hijriah dengan Masehi itu bisa kita dapati di surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 25. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Orang-orang yang menetap di gua, ya, beberapa riwayat menyebutkan itu di zaman raja yang kejam yang bernama Dicyanus, salah satu raja Romawi, kejam, yang mengejar-ngejar ashabul kahfi. Sampailah mereka di gua, mereka menetap tidur di sana selama 300 tahun, wazdadu tis'a, dan tambahkanlah 9 tahun. Ingat, tidak ada kesia-siaan sedikit pun pada ayat Al-Quran. Kenapa diksi yang dipakai wazdadu tis'a? Para ulama sampaikan 300 tahun itu Masehi. Ditambah 9 untuk Hijri. Sehingga setiap 300 ada margin 9 tahun. Setiap 100 tahun berarti ada margin 3 tahun. Berarti kalau 100 tahun Masehi bermakna 103 Hijri, setiap 30 tahun lah kurang lebih manusia itu usia hijrinya ditambah 1. Makanya bapak-bapak yang sudah kepala 7, ya kan, kepala 6, ya kalau ditanya usia Masehinya 60 sekian, 70 sekian. Tapi kalau sudah ditanya Hijriahnya lebihkan lagi 2 sampai 3 tahun. Itu nggak ada sia-sianya sedikit pun. Ayat itu tuh nggak ada sia-sianya sedikit pun. Ya, itu di antara hikmahnya. Nah, oleh sebab itu, ya, Nabi bilang 100 tahunku telah terbaik bisa dihitung dari 1 Hijriah atau sejak beliau dilantik menjadi utusan Allah usia 40 dan beliau menetap di Mekah 13 untuk berdakwah yang kita maksud, ya, karena kan beliau memang lahirnya adalah di Mekah. Jadi bisa ditarik, tapi ya sekitar 100 tahun itu masa terbaik. Berikutnya generasi 200 tahunan. Ya, 200 tahun itu siapa aja? Banyak sekali yang lahir. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i tahun 150, ya. Al-Imam Malik bin Anas tahun 93. Ya, Al-Imam Abu Hanifah tahun 80. Itu masih generasi abad pertama Hijriyah. Ya. Sehingga makanya jangan pernah kita meremehkan para salafus soleh yang 3 generasi ini sampai 300 tahun. Mereka lah yang disebut dengan salafus soleh. Generasi berikutnya disebut dengan khalafus soleh. Nah, ada salafus soleh, ada khalafus soleh. Misalkan kita sebut Imam An-Nawawi. An-Nawawi itu salaf, generasi salaf atau khalaf? Khalaf. 630-an, jauh banget, abad ke-7, ya. Nah, itu contoh saja gitu, ya. Jadi supaya kita paham, oh berarti yang disebut salafus saleh ini generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut. Setelahnya itu biasanya disebut dengan khalafus sholih atau orang-orang yang mengikuti manhaj salafus saleh biasanya. Ya. Nah, lalu setelah kita mengetahui estafeta syariat Islam ini sampai ke Nabi SAW itu disempurnakan dan sudah Nabi kasih tahu ya kepada kita
beberapa syariat-syariat terdahulu yang sudah dihapus dan sempurnanya itu di tanggal 9 Zulhijjah hari Jumu'ah. Saat itu sedang haji wada, haji pertama Nabi, haji terakhir beliau, dan haji satu-satunya yang pernah Nabi lakukan. Beda dengan umrah, Nabi melangsungkan sekitar 4 kali umrah. Makanya di antara faedah yang bisa kita ambil kalau mempelajari sirah an-nabawiyah dari tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW pergi umrah walaupun batal karena perjanjian Hudaybiyah. Tahun depannya, tahun ke-7 Hijrah, Nabi umrah lagi, cuma 3 hari dikasih sama orang-orang Mekah. Karena otoritas Mekah saat itu masih dimiliki oleh Abu Sufyan CS, Ikrimah bin Abu Jahal, dan kroni-kroninya. Ya, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini 3 orang nih, 3 orang definisi orang-orang yang benci jadi cinta, Pak. Ini 3 orang ini pada akhirnya masuk Islam nggak? Masuk Islam nggak, Pak? Abu Sufyan masuk Islam nggak? Masuk. Dan beliau mertuanya Rasul. Putri beliau Ummu Habibah, ialah ibunda kita semua, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikrimah anaknya Abu Jahal, Pak. Masuk Islam nggak akhirnya? Masuk Islam. Ya Allah, anaknya ahli surga, bapaknya ahli neraka. Sampai disebut oleh para ulama Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat Nabi Muhammad SAW. Fir'aunnya, sampai sebutan itu disematkan kepada dia. Saking buruknya si Amr bin Hisham, nama asli dari Abu Jahal. Kemudian Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu, ya Allah, bencinya. Ini haters Nabi nomor wahid itu. Dan mati dia dalam perang Badar. Gimana nggak dendam itu Safwan dan Ikrimah? Makanya 2 orang ini nih yang memprovokasi kaum Quraisy untuk kita balas dendam dalam perang Uhud. Ya, terus dendam ini mereka bawa. Tapi inilah, bukankah Nabi bilang apa? Kalau benci sama orang, benci sekedarnya. Kenapa? Boleh jadi suatu saat dia menjadi kekasihmu. Dan kalau cinta kepada seseorang itu sekedarnya. Boleh jadi suatu saat dia menjadi orang yang kamu benci. Ya Alhamdulillah, Allah beri hidayah kepada 3 orang ini. Sejak menjadi sahabat, kita nggak boleh mencela mereka. Kita katakan mereka radhiyallahu anhu, nggak boleh, Pak. Ya, begitu ya cara Allah memuliakan hambanya, mudah sekali. Maka di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita nih sekarang, taklim ini dilakukan, ini spesial, Pak, eksklusif nih. Taklim dilakukan di 10 hari awal bulan Zul, eksklusif. Bukankah mungkin ya yang lalu-lalu ada sebagian ustadz yang sudah mengisi ini menyampaikan keutamaan 10 hari awal Zul? Ya, utama sekali. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus sholihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Ini hadis jelas banget. Tidak ada momentum beberapa hari yang lebih Allah cintai untuk dikerjakan amal soleh di dalamnya seperti kecintaan Allah terhadap amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal Zul. Masih terperangah para sahabat mendengar itu. Kenapa coba? Karena mereka merasa yang terbaik itu adalah akhir-akhir bulan Ramadan. Dan ketika Nabi bilang ayyamil ashr, 10 hari ini, sahabat kaget. Loh, kita kan di bulan Zulhijjah. Maka dugaan mereka yang terbaik itu 10 hari akhir Ramadan. Dengan maskotnya Lailatul, itu grand prize-nya dengan Lailatul Qadar. Maka ketika Nabi bilang daripada 10 hari awal ini, kaget sahabat. Langsunglah mereka komparasikan. Mereka berkata, walal jihadu fi sabilillah ya Rasul. Sahabat itu tahu amalan yang tertinggi, yang paling puncak adalah jihad mati syahid di medan
Perang itu kan yang paling mereka idam-idamkan. Maka Nabi SAW bersabda, wal jihadu fisabilillah. Kalian harus tahu, bahkan jihad fisabilillah tidak bisa melampaui kecintaan Allah terhadap amal soleh sekecil apapun yang dilakukan di 10 hari awal Zul. Sekecil apapun, jemaah. Ya, siapapun yang hadir di sini dengan sebab ada orang yang nge-share, kan? Ada kajian di Az-Zumar, dengan wasilah ini dia ada di sini nih, dan kita tahu taklim itu, ya, menuntut ilmu itu ekuivalen dengan jihad fi sabilillah. Dari mana kita tahu? Buka di surat Taubah, surat ke-9 ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ini ayat turun setelah peristiwa perang Tabuk. Dalam perang Tabuk ada 3 kriminal kan, yang enggak Allah abadikan namanya di Quran, anonim saja. Wa alas salasatil ladina khulifu. Tapi sirah nabawiyah para ulama enggak ketinggalan untuk mencari tahu nama mereka. Ada Ka'ab bin Malik, ada Hilal bin Umayyah, ada Murarah bin Rabi'. Ridwanullahi ta'ala alaihim, semoga keridhaan Allah kepada mereka bertiga. Mereka enggak ikut perang Tabuk, padahal mereka beriman. Bukan termasuk orang yang memang orang munafik mah cari alasan aja. Kagak mau, ya datang ke Nabi, ya Rasul maaf saya lagi gini-gini. Nabi nggak peduli, ya silakan. Justru yang Nabi bilang ya silakan itu sebenarnya karena Nabi tahu dia munafik. Tapi 3 orang ini nih, 3 orang nggak berani menghadap Rasul, karena justru kalau menghadap Nabi mereka nggak akan bisa bohong. Ya, itu sampai ceritanya Ka'ab itu luar biasa tuh. Dari awal dia melihat kepergian sahabat ke Tabuk, Pak, itu jauh banget gitu, Pak. Dari Madinah ke Tabuk gitu, jauh sekali. Tabuk itu sudah perbatasan sampai ke negeri Syam. Makanya kondisi di sana cuacanya sangat dingin. Ya, jauh gitu, jauh sekali. Dan kondisi ekonomi saat itu sedang resesi ekonomi lah kira-kira di Madinah saat itu terjadi. Ya. Makanya kata Ka'ab, ya Allah, padahal tuh panen kurma saya itu lagi mantep-mantepnya gitu loh. Berat. Dan inilah menunjukkan kecintaan kepada dunia itu seringkali membuat kita berat menjalankan ibadah. Makanya kenapa zuhud itu kunci banget bagi seorang muslim. Zuhud itu sangat kunci. Tidak terikat hati ini dengan dunia walaupun dia kaya raya. Karena ada orang miskin pun gak bisa zuhud, Pak. Udah miskin tapi tetap cinta dulu. Ini kebangetan banget kan. Kalau ada orang kaya cinta dunia masih agak wajar karena dia merasakan itu semua. Rekeningnya good rekening kata orang, ya kan? Udah good looking, good rekening. Ini semua fasilitas Allah kasih di dunia. Maka dia menikmati itu, wajar. Makanya kan kenapa Nabi Sulaiman itu dahsyat banget. Timur sampai barat beliau kuasai. Kerajaannya luar biasa. Tidak ada yang melampaui kerajaan King Solomon, kata orang sana. Nabi Sulaiman. Yang mewarisi tahta dari King David. Nabi Daud kita bilang. Orang sana bilang David, Nabi Daud. Ya, kita harus ingat, mereka berdua memang bukan orang Arab. Karena Nabi Muhammad, Nabi Syuaib, Nabi Hud, dan Nabi Solih saja kata Nabi kita yang orang arba'atun minal Arab kata Nabi. Jangan dikira orang-orang yang kita sebut itu orang Makanya salah kan mengidentikan Islam dengan Arab. Salah sampai dibikin Arab apa tuh? Arabfobia ya. Benci sama Arab. Coba kita lihat tuh. Orang-orang nggak suka sama Islam, ya kan? Ngelihat apa? Jenggot. Alah, ini Indo, bro, bukan Arab. Tuh sono onta gitu kan, selalu dikait-kaitkan begitu kan, tanpa sadar sebenarnya kita dibuat benci sama Arab. Apa misalkan kadrun, mohon maaf, kadalgu, coba kenapa bisa disebut kadalgurun? Ke sana, ke Arab gitu loh. Kita tuh secara nggak langsung, kita nggak sadar, kita dibuat benci sama yang berbau-bau Arab. Kalau kita jawab Islam itu identik dengan Arab karena Nabi terakhirnya orang Arab.
Dan kita menjadi wajib cinta sama Arab Saudi dengan sebab Rasul, karena beliau berbahasa Arab. Kita wajib belajar bahasa Arab. Karena kitab suci terakhir berbahasa Arab. Kita sholat pakai, sesat nggak orang sholat Allah nu ageng pakai bahasa Sunda? Ada tuh kan aliran sesat di sana. Ganti dia bacaannya dengan bacaan bahasa daerah. Sesat mereka Pak, kita pastikan. Ya kan? Hajinya kemana? Ke Arab Saudi. Di Sulawesi ada sebuah gunung yang katanya kalau berhasil ditanjaki, ditapaki sampai ke puncak, itu menggantikan haji katanya. Sesat nggak tuh? Sesat itu Pak. Padahal sebelum-sebelumnya nabinya memang bukan orang Arab. Jadi jangan dikira mereka berbahasa Arab. Dan Allah nyatakan dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim nih. Ya, di surat ke-14 ayat ke-4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami utus seorang utusan kami, nabi atau rasul, kecuali sesuai dengan lisan siapa? Kaumnya. Sesuai dengan bahasa siapa, Pak? Bahasa kaumnya. Dengan ayat ini kita harus yakin, Pak, dulu di bumi Nusantara itu ada nabi dan rasul, cuman kita nggak tahu. Ya jangan ngaku-ngaku pula jadi nabi gitu kan. Kita nggak tahu. Dan karena riwayatnya nabi pun juga nggak semua tahu kan, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Hai Muhammad, di antara utusan kami itu ada yang kami ceritakan kepadamu, banyak juga yang nggak kami ceritakan. Ini juga menunjukkan nabi kita ya, walaupun semua punya privilege yang begitu paling tinggi kemuliaannya, nggak semua yang gaib itu Allah kasih tahu kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dialah alimul ghaibi wasyahadah. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui yang gaib. Dengan nabi kita nggak dikasih tahu sebagian yang gaib. Ini justru menjadikan kita memahami yang paling tahu mutlak yang gaib hanya Allah. Kita semakin bertauhid gitu loh dengan hal itu. Tidak mendewa-dewakan, tidak mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Karena ada beberapa hal yang tidak mereka tahu. Kan kerusakan manusia sekarang nih Pak ya. Sekarang itu kan karena mengkultuskan, mengkuduskan, mendewa-dewakan manusia. Betul nggak? Ya. Katanya apa? Wah itu pakai casingnya sih mantep banget itu ya. Sorbanan, gamisan, ya kan? Dalam kajian, cewek-cewek emak-emak enak aja dia begini cium-cium. Ada yang sampai diperiksa mukanya lagi. La haula wala quwwata illa billah. Itu nyata loh Pak, nyata. Ini kita bukan sedang hate speech, melakukan ujaran kebencian. Nyata terjadi di negeri kita itu. Dan ini kenapa? Karena kebodohan jamaahnya. Karena dalam kajian selalu ritual yang dilakukan. Nggak ada disampaikan Quran dan hadis. Tidak bertambah ilmu. Kalau iya, mereka pasti takut dengan hadis Nabi SAW. La'an yut'an ahadukum atau fi ra'si ahadikum. Sungguh seseorang ditusuk kepalanya itu dengan pasak besi, ahwanu alai. Itu siksaan yang masih lebih ringan daripada yang diperoleh seseorang yang menyentuh yang bukan mahram. Entah laki ke perempuan atau perempuan ke laki. Ini kan dengan enaknya. Ribuan jamaah, perempuan, cium-cium, ada yang bolak-balik Pak, ada yang begitu, ada yang nunduk, ada yang ya wajahnya minta di apa sih? Ada katanya itu garis-garis gitu loh, garis-garis keberkahan, ngalap ujung-ujungnya bisa nggak jauh-jauh dengan istilah ngarap berkah, dicoret-coret wajahnya, senang banget dia dicoret sama ini, katanya. Berkah-berkah, macam-macam. Itu kan mengkultuskan manusia, gitu, ya. Oh nanti akhirnya bilang apa? Oh kan dia Pak Kiai, dia kan orang berilmu bolehlah kayak begitu. Dianggap begitu katanya. Pertanyaannya, siapa yang paling berilmu? Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Ada nggak riwayat Nabi bersentuhan dengan yang bukan mahram? Ada nggak? Ibunda Aisyah sampai bilang, tidak pernah sekalipun tangan Nabi itu disentuh oleh wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat baiat Pak, baiat setiap nabi
ketemu sama orang yang baru mau masuk Islam. Nabi kasih tahu nih saya paparkan, saya sosialisasikan Islam itu begini. Yakin Anda masuk? Ya. Setelah itu maka dibayar. Ada datang kumpulan emak-emak kepada Rasulullah SAW. Oh, emak-emak nih. Kan kadang kita teman ada emak-emak garis keras, Ibu ya. Emak-emak garis keras itu gimana sih? Gini, datangin ustadznya, tempel, ustadz foto. Ya. Itu emak-emak garis keras. Ya. Ustadznya keluar ditarik-tarik. Sampai rumah baru nyadar, sobek gamisnya. Ada darahnya, ada kuku emak-emak. Cakar-cakar. Ya. Ini benar terjadi, Pak. Ini emak-emak garis keras kita juga bilang. Gitu kan. Nah, Nabi SAW didatangi mama. Ya Rasul, yuk sini kemari ya Rasul, coba. Ini kalau kita ya boleh ngefans sekeren apa ya, sefanatik-fanatiknya. Ya hanya satulah kepada Rasul. Kan gitu ya paling enggak. Tapi kan ternyata Allah pun juga mengajarkan kepada kita. Kita fanatik sama Nabi, ya. Tapi jangan sampai mendewa-dewakan Rasul. Karena kan nanti khawatirnya seperti Nabi yang akhirnya dianggap anak tuh. Kan gitu tuh khawatirannya. Jadi tetap ada batas proporsional kan gitu kira-kira. Cinta pada Nabi refleksi cinta kita kepada nggak lebih dari itu. Kalau kita cinta sama Allah ya harus wajib cinta kepada Rasul. Gitulah kira-kira yang terjadi pada emak-emak saat itu. Ya Rasul sini kemari yuk. Kemarikan tanganmu ya Rasul. Nubayi'uka. Kami mau dibayat sama sebagaimana jamaah bapak-bapak gitu. Mama pengen sama gitu. Apa kata Rasulullah? Saya berdiri di sini, tangan saya di sini. Kalian himpun tangan kalian di coba. Nabi kita loh, gak mau bersentuhan dengan wanita yang bukan. Beliau bilang tangan saya di sini, tangan kalian di sana, kumpulkan dan himpunkan bersama. Saya baiat kalian dari sini. Coba bayangin. Ini orang yang paling Pertanyaannya, siapa kita? Kita semua pasti kedudukannya di bawah Rasul. Semulia-mulianya manusia, setinggi-tingginya ilmunya, tetap nggak lebih tinggi dari siapa? Rasul. Lah kok kadang-kadang dia ngerasa, karena saya berilmu boleh. Kalau bapak itu, Pak Kiai itu, dia bisa menahan Ya Allah Pak, siapa yang paling bisa menahan syahwat? Rasulullah. Itu Ibunda Aisyah juga sampaikan. Yang paling bisa menahan syahwatnya adalah Rasulullah. Ketika Ibunda Aisyah menceritakan kejadian apa sih yang terjadi ketika Nabi sedang berpuasa. Nabi itu paling bisa menahan syahwatnya. Kalau puasa beliau tetap mencium kami. Beliau tetap physical touching sama kami, seperti memeluk, ya kan? Tapi beliau tidak sampai meraba-raba. Kenapa beliau sampai ceritakan ini? Ingin clear nih bahwasannya beliaulah manusia yang paling bisa menahan syahwat. Dan beliau juga clear ingin ngasih tahu perbuatan mencium, pelukan dan seterusnya lagi puasa boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah gitu. Kan gitu loh. Jadi itu tuh beliau menerangkan syariat kepada kita. Makanya manusia mana tuh yang lebih hebat menahan syahwatnya daripada Rasul? Ada nggak? Nggak ada kan? Yang ada ternyata kejadiannya gara-gara bermudah-mudahan dalam masalah ini. Membiarkan. Kejadiannya banyak kan? Pak Kiai mencabuli santri, wati jumlahnya fantastis. 40, 70, ya Allah. Predator. Ini gara-gara begitu. Sangat mudah bersentuhan. Dan ingat laki perempuan tuh kutub utara dengan yang selalu tarik menarik. Ya, mau setua apapun, sekeriput apapun, ada saja daya tariknya. Makanya selalu ada batasan dalam syariat. Banyak kejadian anak sekolah dulu SMP, gurunya usia berapa? Beda terpaut 30 tahun. Pas dia udah dewasa gede nikahin gurunya padahal terpaut usia 30. Nggak, kita bukan ingin ngomentarin tentang terpautnya. Maksudnya wanita walaupun sudah tua tetap ada daya tarik selalu ada. Makanya kenapa ada godul basor dalam Islam, menundukkan pandangan. Kenapa nggak boleh Itu untuk menjaga itu semua Pak. Kebaikan dan benefitnya kembali kepada kita sendiri jamaah. Ya, oleh sebab itu makanya ini kita harus berpegang teguh kepada syariat ini dengan baik.
Dan di momentum yang sangat baik inilah kenapa kita menyampaikan hal-hal yang sangat penting dan dasar. Ini fundamental sekali. Masalah ketauhidan. Dan hanya syariat saja yang membedakan antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, perbedaannya di antaranya apa? Ini 10 hari ini spesial banget. Yang paling spesial itu 8, 9, 10. Kemudian Yaumul Qarr kata Nabi. Hari Tash 11, 12, 13. Menariknya 13 hari ini disebutkan dalam Al-Quran. Tidak dengan dalil tersurat tapi tersirat. Yang pertama yang tadi dibaca oleh imam kita. Tadi Pak Imam baca sampai wazkurullah fi ayyamin ma'dudat ya? Bacaan 203 Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wazkurullah fi ayyamin ma'dudat adalah Yaumul Qarr, hari Tash. Nah, di hari Tasyrik kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat Allah. Yang terbaik adalah takbir, tahlil, tahmid. Sebenarnya kalaupun lafalnya tidak dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil, tidak seperti itu, ya. Yang penting dia takbir, tahlil dan tahmid boleh. Cuman yang terbaik lafal itu karena ada riwayatnya. Ya. Misalnya boleh kita bilang Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Ingat walillahil hamd itu sama aja dengan alhamdulillah. Dalam bahasa itu ada yang namanya takdim dan takhir gitu loh. Rangkaian kalimatnya cuma dikebelakangkan. Walillahil hamd sama dengan alhamdulillah. Nah, dalam bahasa Indonesia juga umum Pak kayak gitu. Ya, Muhammad berangkat ke masjid. Kita rubah ke masjid pergi si Muhammad. Nah, kan gitu ditukar gitu. Biasa. Dalam bahasa Arab juga ada begitu. Jadi walillahil hamd sama dengan alhamdulillah. Maksudnya seseorang kalau cuma baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, dia sudah memenuhi ayat itu. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Cuman kalau bisa persentase takbirnya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena lihat rangkaian tadi. Allahu Akbar 3 kali dulu. La ilaha illallah, wallahu, takbir lagi. Habis tahlil, takbir lagi. Dan sebelum tahmid, ya, Allahu Akbar walillahil, sebelum tahmid ada takbirnya lagi. Jadi bisa dibilang 3:1 lah kira-kira. Artinya takbirnya lebih diperbanyak daripada tahlil dan tahmid. Itu sudah disebut wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sedangkan kalau 10 hari awalnya ada di surat Al-Hajj surat 22 ayat 28. Liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi ada ayyamin ma'lumat, ada ma'dudat. Ini harus kita tahu nih istilah-istilah ini. Kalau ma'lumat, hari-hari yang sudah Allah tentukan 1 sampai 10. Kalau ma'dudat 11, 12, 13 hari tasyrik. 8 itu disebut dengan tarwiyah. Apa sebabnya? Ada 2 kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini salah satu ulama yang sangat unggul yang berasal dari Baitul Maqdis, Pak. Setiap kali mendengar kata Ibnu Qudamah, saya terlalu ingat Palestina. Banyak Pak, ulama-ulama besar berasal dari sana. Bahkan guru besar mazhab Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahirnya di Gaza. Gaza itu ya Gaza tuh. Ya. Gaza, walaupun sebagian ulama mengatakan Gaza saat itu masih masuk ke satuan negeri Syam. Ya. Nah, itu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan bahwasannya ada 2 sebab disebut dengan tarwiyah. Yang pertama karena jamaah haji yarwunal ma. Yarwuna dari kata yarwuna ini disebut dengan tarwiyah, hari tarwiyah. Mereka jamaah haji berbekal air untuk persiapan mabit di Mina. Kapan mabit di Mina? Ada 2 ya, ada yang sunnah haji, ada yang wajib Bagi yang pernah haji setelah tahun 90-an mungkin agak asing dengan mabit di Mina. Ya. Kapan itu? Tanggal 8. Salat zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Baru mereka bertolak ke Padang
tanggal 9-nya. Kenapa? Dulu ada kejadian berdarah tahun 90 itu. 1.400-an orang lebih jamaah haji meninggal karena terjadi kebakaran di Mina. Wah, kondisinya luar biasa saat itu. Makanya sejak itulah pemerintah Indonesia tidak memasukkan mabit di Mina dalam rangkaian haji. Tapi mereka juga menyampaikan, bukan kami melarang, enggak. Kami hanya tidak memfasilitasi. Kalau ada yang mau silahkan. Ya. Tapi pemerintah Indonesia, dan ini tentunya diketahui oleh pemerintah Saudi. Mereka berijtihad, dan itu hal yang lumrah. Pertama apa ijtihadnya? Ini adalah sunnah. Sunnah, kita tahu sunnah. Hukum sunnah ya, bukan istilah sunnah perbuatan Rasul. Kita sudah tahu lah ya, istilah sunnah Nabi bisa maknanya perbuatan dan ucapan atau ACC dari Nabi terhadap itu kan sebenarnya disebut dengan sunnah Nabi. Tapi yang kita maksud sini sunnah aja lah yang hukumnya dikerjakan nambah pahala, nggak dikerjakan nggak ada dosa, nggak ada celak, dan juga tidak merusak sahnya haji. Karena ini cuma sunnah. Terus ada doror yang berat, ya, keburukan yang berat, dan ada potensi nggak sempurna di rukun haji besoknya wukuf karena sesaknya dari Mina. Makanya pemerintah Indonesia memutuskan sejak tahun itu tuh sampai sekarang. Kenapa mabit di Mina? Not recommended. Tapi yang mau silah. Kami tidak itu kata pemerintah kita. Nah dulu, ini kita ngomongin bicara dulu, kata Imam Ibnu Qudamah. Dulu saat instalasi air nggak kayak sekarang. Jamaah haji setelah ngambil mikot di tanggal 8. Apalagi haji tamatu ya. Yang kloter pertama udah ke Madinah, udah umroh, udah tenang, udah selesai, udah nggak pakai pakaian enak kan, paling enak kloter pertama, gelombang pertama yang ke Madinah tuh paling berangkatnya pakai outfit yang dia sukai, ya kan, pakai baju yang dia senangi, terus nanti umroh ngambil mikot dari Bir Ali atau Abyar Ali, gitu kan, terus habis itu selesai, maka bisa lepas, tinggal nunggu hari ngambil mikot lagi, kan enak haji tamat tuh Pak, ya. Dan yang gelombang pertama, tapi kalau yang gelombang kedua, yang dari embarkah udah pakai pakaian ihram sampai di Jeddah, gitu kan mereka itu kan masih terikat dengan pantangan ketika pakai pakaian ihram, ya. Nah makanya tanggal 8 ini setelah ngambil mikot, kemudian mereka ngambil air untuk bekal selama mabit di Mina sampai di Padang Arafah. Maka disebut hari Tarwiyah karena hari mereka mengambil air sebagai perbekalan. Tapi ternyata Ibnu Qudamah nggak menyebutkan cuma satu sebab. Ada sebab yang lebih lampau lagi. Tahu gak jemaah sekalian? Ketika bicara tentang mimpi Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail, ya, ada di dalam surat As-Saffat ayat 102. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Ingat, banyak sekali ayat-ayat yang disebut cuman global saja, tapi penjelasan rincinya ada di dalam tafsir atau hadis Nabi langsung, karena Nabi juga kadang langsung menafsirkan ayat-ayat Quran. Maka disebutkan oleh para ulama, mimpinya tuh nggak sekali Pak, mimpinya berkali-kali selama 3 malam berturut-turut. Mimpi pertama beliau menyembelih putranya Ismail, itulah di malam Tarwiyah. Dalam bahasa Arab, Tarwiyah itu juga maknanya merenung. Tatkala Ibrahim bangun dari mimpinya, beliau bingung nih. Ini mimpi perintah dari Allah kah? Atau bisikan dari setan? Iya kan? Kejam nggak Pak? Menyembelih putra Bayangin Pak, kalau kejadian Nabi Ibrahim ini terjadi di zaman modern sekarang Pak. Apa kata Kak Seto? Apa kata Komnas HAM? Dibully habis-habisan oleh netizen kan? Seorang ayah menyembelih benar nggak? Ya tapi inilah hikmahnya kenapa ini di zaman silam, ya.
Nah, ketika mimpi pertama itulah malam ke-8. Makanya bangun dari tidur beliau, sepanjang tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim itu merenungkan mimpinya. Dibilang wahyu dari Allah kok kejam banget. Tapi dibilang dari setan, beliau utusan. Ingat, mimpi Nabi itu adalah diantara bagian dari wahyu yang tak terbantahkan. Kalau mimpi dari kita bisa dari setan. Ya. Nah, maka sepanjang tanggal 8 beliau merenungi mimpinya. Kenapa itu disebut dengan hari Ibrahim merenungi mimpinya. Malam berikutnya, malam 9. Kenapa disebut dengan hari Arafah? Dalam bahasa Arab, Arafah ya'rifu artinya mengetahui. Makanya di hari Arafah, kita menyebut hari Arafah karena hari tersebutlah Ibrahim mengetahui mimpi itu bukan dari saya, tapi dari Allah. Karena berlangsung 2 kali 2 malam berturut-turut. Makanya sebenarnya jamaah ya, sangat lemah pendapat yang mengatakan puasa Arafah itu harus menyesuaikan jamaah haji yang wukuf di Arafah. Karena sebenarnya tempat padang Arafah, ya, jauh sebelum itu tempat disebut dengan wukuf di jauh sebelum itu tanggal 9 sudah disebut dengan hari Jadi Arafah itu bukan identik sama tempat. Arafah itu identik dengan waktu. Jadi makanya puasa Arafah kapan tuh? Tanggal 9 Alhamdulillahnya syariat ini menetapkan 9 Zulhijjah ada wukuf di Seandainya wukufnya bukan terjadi di tanggal 9, tetap puasa Arafah tanggal karena tanggal 9 dijadikan menjadi Yauma Arafah. Maka kan diksi yang Nabi pakai juga siyamu yaumi Arafah. Dan alhamdulillahnya Pak, tahun ini kita dengan pemerintah Saudi sama 1 Zulhijjahnya malam Rabu, hasil sidang isbat Selasa sore, dan tanggal 6 Juninya itu lebaran hari Kamisnya tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Alhamdulillah kita sama Saudi Coba kalau beda Pak, ikut mana Pak? Nah, ribut pasti netizen, ribut banyak tuh. Oh, namanya aja puasa Arafah harus jamaah haji ada wukuf di Oh, fun fact-nya, fakta menariknya, Nabi kita sudah puasa Arafah dari tahun kedua Hijriah. Dan itu syariat haji belum ada. Maksudnya syariat haji di zaman Nabi Muhammad. Kalau syariat haji kita tahu dari zaman Nabi Ibrahim, manasik itu ada yang begini-begini itu dari Nabi Ibrahim. Ya kita tahu. Tapi kan sudah diselewengkan oleh orang Arab jahiliyah, ya kan? Ada patung namanya apa? Patung Isaf dan Nailah. Tahu nggak jamaah sekalian? Dalam kitab Sirah Al-Mubarakfuri Rahiqul Maktum sejarahnya ini 2 manusia durjana loh. Yang Allah kutuk jadi batu gara-gara kedua ini sepasang sejoli ya, mereka berzina di dalam Ka'bah. Iya, dikutuk jadi batu, namanya Isaf dan Nailah. Isaf laki-laki, Nailah perempuan. Tapi saking buruknya kesyirikan, ya, patung yang dulunya sengaja diletakkan di Bukit Sofa dan Marwah, setiap kalau orang pergi haji mereka merenung, nih akibat kalau menodai kesucian Ingat Ka'bah kan syiar Islam juga. Nggak boleh kita nista. Marah nggak kalau Ka'bah dinodai? Sebagaimana marahnya kita terhadap Quran dinodai. Itu syiar Islam tuh. Ya. Maka dikutuk. Kalau orang nanti ngelihat dia selalu merenung, oh ini akibatnya. Mengambil pelajar. Karena mereka nyembah patung. Patung ini dibawa. Padahal mereka itu adalah manusia durjana. Saking buruknya kesyirikan sampai mereka menyembah patung yang dulunya manusia durjana. Itu terjadi Isaf dan Nailah itu. Ada itu sejarahnya itu, ya. Nah, makanya kita harus mengerti betul, ya, hari Arafah bukan puasa di saat jamaah haji wukuf dia. Nah, syariat puasa Arafah terjadi tahun kedua Hijriah. Sedangkan ayat 97 surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila,
ulama selisih pendapat turunnya antara tahun ke-6 atau tahun ke-9 Hijriah. Tapi intinya ini turunnya belakang, sehingga Nabi kita sudah puasa Arafah jauh sebelum beliau pergi Berarti apa? Kalau harus jamaah haji wukuf di Arafah, niscaya Nabi harusnya mengutus seorang sahabat untuk ngecek di padang Arafah ada yang wukuf gak? Kalau ada kita puas. Tapi kan ternyata enggak. Memang sesuai dengan tanggal di negeri Jangan lupa ada yang istimewa juga di tahun ini, yaitu Idul Adha kita bertepatan dengan Id kita dalam satu pekan, ya, yaitu hari Kalau dulu Nabi pernah lagi haji wada, hari Jumat itu hari Arafah, turunnya ayat itu tuh. Tapi ternyata sahabat Jabir pernah bercerita, aku pernah bersama dengan Rasul merayakan hari Idul Adha dan itu bertepatan dengan hari Jumat. Maka ia ditanya, apa sikap Nabi terhadap sholat Kana yusalli ma'ana wa rakhasa fil jumu'ati. Nabi sholat Id bersama kami dan memberi rukhsah untuk tidak sholat Ingat, jangan dipelintir nih. Diksi yang dipakai oleh Jabir jelas rukhsah. Apa makna rukhsah? Keringanan. Kenapa ya ada kaum muslimin yang justru mengkampanyekan yuk nggak usah sholat karena kita sudah sholat Id. Ini tentu sikap yang salah. Kita nggak nyalahin kalau orang nggak Jum'ah karena sudah sholat itu. Yang kita salahin kalau dianggap lebih baik nggak Jum'atan dan dimobilisasi orang-orang buat kagak dengan hadis itu. Padahal diksi yang dipakai Jabir jelas rukhsah, memberi rukhsah itu apa sih? Kalau kita dalam kondisi berat, kita ambil. Kalau nggak berat, diambil nggak? Nggak diambil. Dan ditambah lagi hadis-hadis yang lain. Man kana yusalli ma'ana, siapa yang tadi sudah sholat sama kami, waktu sholat Id maksudnya, faman sya'a an yusalliya ma'ana, siapapun yang mau nih Jumatan yuk sholat bersama kami. Berarti Nabi prefer mana nih? Jumatan atau enggak? Jumatan. Ada lagi diksi yang lebih jelas lagi. Inna kunna mujmi'un. Barang siapa yang enggak mau Jumatan silakan. Tapi sesungguhnya kalau kami memilih gitu kata Nabi. Jadi sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih utama, ya tetap Jumatan. Apalagi kita tahu hari tasyrik semuanya hari boleh menyembelih. Ya, sehingga sebenarnya kita bisa bersikap di situ gitu ya. Nah, misalnya mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ada tanya jawab ya. Biasanya gimana? Ini kan saya baru perdana ini. Ya, ada. Jadi ada yang mau tanya? Tahu? Ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ya, tadi Ustadz membahas mengenai salafus soleh dan kholafus soleh. Itu salafus soleh itu dari 1 Hijriah sampai 100 Hijriah Ustadz ya? Salafus soleh sampai 300. 300. Karena 3 generasi emas. 100. Ya. Jadi itu termasuk 4 imam mazhab itu Ustadz ya? Ya, mereka termasuk generasi tabi'in secara umum. Secara umum Ustadz ya. Jadi gini Ustadz, oke, itu selanjutnya mengenai ini Ustadz, menuntut ilmu ekuivalen sama jihad sabilillah. Fisabilillah. Itu At-Taubah 122 ya. Nah, itu gimana dengan misalnya ini dibandingkan dengan silaturahmi Ustadz? Silaturahmi Ustadz. Itu palanya gimana Ustadz? Makasih. Ya. Silaturahim ini salah satu amalan yang luar biasa. Sampai-sampai dengan sebab silaturahim menjadi izin kita wajib untuk berbuat baik kepada non-muslim yang masih ada hubungan kekerabatan dan wajib kita silaturahimi. Ini menunjukkan kemuliaan silaturahim. Contoh, Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu
Bakar. Istrinya Zubair bin Awam. Zubair menikah dengan Asma. Jadi Zubair itu mantunya Abu. Makanya sebenarnya Rasul sama Zubair itu walaupun usia terpaut jauh banget, tapi sama-sama mantunya Abu. Karena Rasul kan nikah dengan ibunda Aisyah, itu adalah anaknya Abu. Dan yang paling menarik apa, Pak? Aisyah itu lebih muda dari Asma. Kalau kita suka sebut apa? Itu adik ipar. Jadi sebenarnya Rasul itu kalau dibahasakan di kita, adik iparnya Zubair. Padahal Zubair itu masih sangat muda. Kakak iparnya Rasul itu Zubair. Asma sama Aisyah sama ayahnya beda ibu. Ya. Ibundanya ibunya ibunda Aisyah namanya Ummur Ruman. Alhamdulillah masuk Islam. Tapi ibunya Asma binti Abu Bakar dia musyrikah, nggak beriman. Makanya ya riwayat menyebutkan Abu Bakar menceraikan ibunya Asma. Tapi kita tahu kan ada mantan istri, nggak ada mantan anak. Ibunya Asma datang kunjung terus, tapi beda agama. Dan kalau datang bawa apa lagi, Pak? Ya karena anak ya. Begitu sayangnya orang tua sama dibawain makanan, oleh-oleh, macem-macem deh. Merchandise apa lagi, macem-macem dibawain. Asma nggak enak hati nih, mau nerima karena ini pemberian dari orang kafir. Akhirnya dikonsultasikan dulu lah kepada Rasul. Apa jawaban Rasul nih? Nabi pakai diksi apa? Sili ummak. Pakai kata sili. Dari kata wasola yasil. Sil. Maksudnya apa? Kamu wajib tetap sambung silatur sama ummaki, sama ibu kah? Jadi Nabi mau bilang apa? Kamu sekedar nerima hadiah aja, itu sudah bentuk silatur. Karena membuat ibu kamu apalagi ngasih hadiah, coba bayangin. Sekedar nerima aja, supaya ibunya nggak sakit hati. Itu aja sudah bagian dari menyambung silaturahim. Bayangin, ada ibadah namanya silaturahim. Di antara bentuk bagian terkecil silaturahim, sekedar nerima, bukan ngasih. Nih, kalau ngasih mah kita sepakat, ini kan membahagiakan orang. Ini cuma sekedar nerima, tapi ini membuat kita tuh boleh berbuat baik sama yang pada hakikatnya nggak ada persaudaraan kan, kecuali karena kalimat la ilaha illallah. Ya kalaupun ada itu kan cuma persaudaraan di dunia. Kalau sudah sampai di akhirat hanya ada persaudaraan atas dasar la ilaha illallah. Itu jadi besar sekali. Oleh sebab itu semua ibadah-ibadah yang besar, Pak, biasanya nggak dibikin ribet oleh syariat kita. Bisa include dan masuk pada banyak ibadah yang lain. Contoh misalkan memberi hadiah, ini kan ibadah. Tapi memberi hadiah kepada orang tua berubah. Nggak cuman pahala hadiah, pahala nyatu gitu, include. Apa kata Nabi juga? Sedekah kepada orang lain, pahala tapi sedekah kepada kerabat dapat dua. Sedekah itu sendiri dan pahala Jadi sebenarnya silaturahim pun sebenarnya bisa kita lakukan di tengah kajian untuk ilmu. Bisa juga silaturahim kita lakukan di tengah jihad. Kenapa ini amalan yang bisa include dan nyatu melekat pada ibadah yang lain. Bukankah dalam kajian seperti ini ya ada dua orang mungkin, ini nggak tahu ada nggak di sini. Dia bapak sama ibu misalkan, dia anak sama orang tua, rumahnya udah pisah karena sudah nikah, sudah beda, tapi masih di RW ini. Terus momentum kajian nih, mau sama-sama nuntut ilmu. Yang anak mikir, saya bela-belain ke Azumar deh daripada ke masjid yang sono. Hitung-hitung sekalian silaturahim ketemu sama bisa kan melekat. Dia dapat pahala menuntut ilmu plus dia menyambung orang bilang setor cucu gitu kan. Nanti kan ditanyain, mana sih itu? Saya pun, Mbak, kalau misalkan ada kajian,
Ya. Yang satu DKM minta, segera minta, satu lagi DKM saya ingat, wah ini deket banget sama bapak saya nih. Dan saya tahu bapak saya suka hadir di situ. Tahu bapak saya jamaah tetap di situ. Saya akan utamakan itu. Kenapa? Ya karena ingat ada pahala lain. Nanti kalau ketemu pasti ditanya, mana si Umar? Mana si Usman? Ini Bi, cium tangan saya. Nah, kasih tahu abang, ini abang Umar. Gitu. Sekalian dapat nggak pahala silaturahim? Dapat. Silaturahim itu luas banget. Nah, bentuk terkecil itu dia nerima hadiah supaya nggak sakit hati dia. Mengucap salam, ya, nanyain kabar aja. Kalau kita niatkan ini bentuk mengeratkan hubungan kekerabatan, dapat nggak pahala silaturahim? Dapat. Tapi jelas beda pahala dengan orang yang sampai berkorban, ngasih hadiah. Di saat dia butuh ngutang, kita kasih pemberian hutang, tapi jangan yang riba tentunya. Ya kan? Di saat anak dia sakit, ponakan kita sendiri nih, kita kasih. Makanya sebenarnya tuh harta-harta kita tuh ya paling tepat tuh buat di kalangan keluarga kita dulu. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, saya punya keponakan begini. Tapi ada pesantren yang minta sedekah jariah. Gimana Pak Ustadz? Kasih ponakan dulu Bu. Karena ponakan ini dapat pahala silatur. Dan sebenarnya kalau seandainya terjadi perceraian antara kedua orang tua dari ponakan, kembalinya nafkahnya ke siapa? Ke kita. Kalau kita keluarga dari si bapaknya si anak itu. Ya kan? Iya, kita yang menanggung nafkahnya ponakan kita itu. Kayak gitu. Karena perempuan tuh tidak. Sekarang kan lain ya. Ada single mom, ada single parent. Pusing nih setelah dia cerai. Yang tadinya tulang rusuk gak berhasil jadi tulang punggung. Kan gitu, mama kasihan tuh ya. Emang pantas orang bilang ras terkuat tuh mama. Ya karena tulang rusuk iya, tulang punggung oke, gitu kan. Padahal harusnya yang menanggung nafkah anak-anak dari ibu yang sudah janda ini siapa? Kerabat dari ayah atau mantan harusnya begitu. Kita peduli sedekah jariah ini donasi ini, tapi sama keluarga sendiri. Padahal itulah pahala yang lebih besar. Ya. Jihad pun juga bisa. Ya seperti apa? Lihat sahabat Nabi SAW. Abu Bakar. Ya kan? Ayahnya siapa? Abu Quhafah. Makanya Abu Bakar disebut dengan Ibnu Abi Quhafah. Anaknya Abu Bakar diantaranya siapa? Ada Abdurrahman. Ada Zubair mantunya. 3 generasi ini Pak. Semua sahabat Nabi. Dan sepengetahuan saya nggak ada sahabat yang begini nih. Umar, anaknya Ibnu Umar, tapi bapaknya Al-Khattab masuk Islam nggak? Enggak. Ya, kebanyakan sahabat, apalagi yang 10 generasi, 10 sahabat yang dijamin surga. Bapaknya itu kebanyakannya tidak masuk Islam. Ali, anaknya Abu Ali dan Hasannya sama-sama sahabat Nabi, ketemu sama Nabi, tapi bapaknya Ali masuk Islam nggak? Enggak. Utsman, bapaknya namanya Affan. Utsman punya anaknya ketemu Nabi, sahabat Nabi, Utsmannya juga. Ini Abu Bakar, 3 ini semuanya sahabat. Dan ada beberapa sahabat selain yang 10 yang mirip kayak begini. Tapi mereka semua ikut hadir dalam medan perang. Paling beda batalion gitu kan. Beda di bagian mana ini sayap sini nih. Ketika mereka berjumpa, ya itu sebenarnya juga dalam rangka menyambung silaturahim. Apalagi kalau ayahnya mengingatkan, nak kamu harus ikut jihad sama Nabi SAW. Ini kan diantara bentuk silaturahim dari ayah kepada anak mengingatkan kebaikan. Ya, jadi banyak luas sekali bentuk silaturahim. Bisa melekat pada jihad dan menuntut ilmu. Kalau bisa disatukan berarti itu yang terbaik. Ya. Bapak ini dulu ya. Terima kasih Ustaz. Kita tahu nilai-nilai yang ada terkandung di dalam amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Kita banyak dengar kelebihan dari 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Iya. Orang suka memperbandingkannya. Iya. Gitu. Mana yang lebih mulia. Dan saya tolong diingatkan juga, ada ulama yang menyampaikan bahwa ambil jalan tengah gitu Ustaz katanya. Ambil jalan tengah. Bahwa malam-malamnya itu lebih mulia Ramadan di 10 hari terakhir karena ada Lailatul Qadar. Betul. Tapi di siangnya itu lebih mulia, lebih banyak. Sama karena semua dekat Ramadan amalan ada di 10 hari Zulhijjah. Tapi ada kelebihannya lagi karena hadir kurban dan
berhaji. Gitu. Nah, itu yang menjadi penjelasannya mengenai itu, Ustaz. Supaya begini, supaya kita jadi paham betapa luar biasanya 10 hari terakhir awal Ramadan ini. Terus mengenai puasanya itu kan ada yang 9 hari, ada yang 8-9 saja, ada yang biasa melakukan Senin Kamis ditambah 8-9. Itu sebenarnya pendapat Ustadz mengenai puasa itu bagaimana, Ustadz? Terkait dengan 10 hari awal ini. Terima kasih, Ustadz. Ya. Yang pertama, waalaikumsalam. Saya berhusnuzon kepada para da'i, kepada para ustaz, kepada para influencer yang di media sosial. Ketika mereka menyampaikan tentang 10 hari awal Zulhijjah dan membanding-bandingkan dengan 10 akhir Ramadan, atau Zulhijjah dengan Ramadan, atau hari Arafah dengan Lailatul, husnuzon saya bukan maksud mereka benar-benar mengetahui kesimpulan akhir, mana yang lebih utama. Tapi sebenarnya apa sih? Ngasih paham dan edukasi kepada kaum muslimin. Kenapa sih semangat kalian ketika mau berjumpa dengan Ramadan nggak sama seperti semangat mau berjumpa dengan Zulhijjah? Kenapa imannya dibiarkan turun aja? Pas dengar Ramadan, wow, pasang iman, pasang mental, persiapannya luar biasa, betul nggak? Belanja bulanan supaya nggak ada belanja di bulan Ramadan, fokus ibadah, iya kan? Kenapa sikap ini nggak kita lakukan juga di Zulhijjah? Saya rasa itulah yang diinginkan. Bukan benar-benar murni pengen banding-bandingin. Saya pun kadang menyampaikan begitu. Nih Zulhijjah, nih Ramadan. Coba kalau mau dibandingin mana? Zulhijjah kan? Ini hari Arafah, ini Lailatul Qadar. Mau dibandingin mah hari Arafah kan? Semua ini lebih kepada stimulus buat semua. Yuk kita hidupkan 10 hari Zulhijjah, yang mana kebanyakan orang kayak melalui bulan-bulan biasa aja, kayak nggak ada yang lebih kepada itu sebenarnya, ya makanya itu sampai ada ulama Jalan Tengah kayak Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau juga bilang begitu. Kalau malam-malamnya 10 hari akhir Ramadan, kalau siang-siangnya 10 awal Zulhijjah. Kalau malamnya paling mulia Lailatul Qadar, kalau siangnya adalah hari Arafah. Itu belum lagi tambah dengan Yaumun Naharnya tanggal 10. Yang mana tanggal 10 itu langsung Nabi sebut namanya. Yaumun Nahar itu adalah a'zamul ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala. Belum lagi lihat dari haji, nggak mungkin haji dilakukan di bulan Ramadan. Kurban juga bukan dilakukan di bulan Ramadan. Ya, memang perbandingan itu ada. Tapi kalau kita mau membaca benar-benar, tujuan mereka tuh bukan ingin dapat kesimpulan akhir. Ini loh lebih mulia. Tapi sebenarnya yuk kita semangatnya sama minimal. Kalau perlu lebih besar. Kenapa sih saya katakan kalau perlu lebih besar? Karena kalau di bulan Ramadan, Pak, setan itu dibelenggu. Tapi di Zulhijjah nggak ada jaminan itu. Kita nggak dapat informasi riwayat dari Rasul. Makanya lebih berat Zulhijjah ini. Dan kita tahu potensi bermaksiat itu dari dua kan. Faktor internal dan eksternal. Eksternalnya dari bisikan setan. Minal jinnati wan. Dan setan manusia ada. Setan dari kalangan jin juga ada. Yang kedua internal. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha. Ada hawa nafsu yang suka mengajak kepada fujur, berbuat buruk, atau takwa. Nah, di Zulhijjah ini hawa nafsu tetap ada, setan nggak dibeleng. Makanya kenapa saya bilang kalau perlu lebih semangat di Zulhijjah, lebih ngumpulin ilmu lagi supaya kita paham ini lebih berat kondisinya daripada Ramadan. Gitu sebenarnya, lebih kepada itu, ya. Dan kalau mau dibandingkan lagi, ya memang seakan-akan justru hari Arafah itu lebih utama. Terutama di Indonesia nih. Lihat aja. Ini sama-sama waktu yang mustajab kan. Mustajab doa. Kata Nabi, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari A. Coba buat perbandingan di Indonesia nya, kita nggak bicara negara lain. Malam kita cuman antara range-nya 9 sampai 10 jam. Tapi kalau siang 13 sampai 14 jam. Berarti mana durasi yang lebih panjang? Siang atau malam?
Berarti hari Arafah lebih panjang kan durasi betul nggak? Lailatul Qadar kita dapat legasi dari Rasul, ada warisan dari Nabi, bacaan zikir apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hari Arafah kata Nabi apa? Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Kita dapat legasi, tapi bukan cuma dari Nabi kita, tapi ini warisan turun temurun dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kalimatnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba lebih utama mana? Zikir yang kita dapat dari Nabi seorang atau zikir yang kita dapat dari Nabi Muhammad dan semua Nabi sebelumnya? Mana lebih utama? Minta pemaafan atau ampunan dari Allah atau memuliakan dan memuji Allah dengan kalimat tahu? Gak ada kan yang lebih utama dari kalimat tahu? Seakan Allah sudah pilihkan semua ini untuk hari Arafah. Jadi maka tujuan itu lebih kepada yuk kita bawa semangat yang gede itu waktu Ramadan lalu, masih ingat kan? Nah, masih segar dalam ingatan kita, baru berapa bulan, ya kan? Baru Zulqa'dah, Syawal, Ramadan, baru kisaran 3 bulan lalu. Ya, yang kemarin-kemarin sempat turun imannya, sempat malas, sempat mengatakan, alah Zulqa'dah nggak banyak kemuliaannya. Alah Syawal kan banyak open house, banyak makan-makan apa gitu kan. Lalai kita gitu kan. Ini nih Zulhijjah. Paling enggak semangat yang sama kita bawa. Itu lebih kepada tujuan akhirnya. Ya. Sedangkan tadi yang kedua apa ya? Puasanya tadi kenapa ya? Oh iya, sebenarnya ada riwayat dari Hunaidah bin Khalid. Hunaidah ini laki-laki ya, walaupun namanya Hunaidah ada tak marbutoh, ini laki nih. Ya, jangan dikira perempuan. Hunaidah bin Khalid. Sama kayak Hamzah. Hamzah itu tak marbutoh di akhir. Laki perempuan? Nggak ada yang beda gitu ya kalau Hamzah lagi. Maisaroh. Ada yang namanya Maisaroh ini? Maisaroh itu nama laki-laki, Bu. Iya, pernah dengar nggak Nabi SAW ya mendagangkan barangnya Khadijah sebelum beliau menjadi suami dari Ibunda Khadijah? Di situ diceritakan Nabi berdagang ke negeri Syam berdua bersama siapa? Maisaroh. Orang kira dia perempuan, Pak. Maisaroh itu laki-laki, Pak. Nabi kita tuh suci, nggak pernah dua-duaan sama perempuan yang bukan halal bagi dia. Dan di situ juga dijelaskan dalam kitab sirah, Maisaroh itu adalah budak laki-lakinya Khadijah. Seakan para ulama tuh udah punya feeling ya. Nanti mungkin di negeri mana di Indonesia diantaranya Maisaroh dianggap perempuan. Ya Allah, na'udzubillah kita mengatakan Nabi kita dua-duaan sama Maisaroh. Udah kayak orang pacaran. Enggak, Maisaroh itu laki-laki. Ya, ini kalau bahasa Arab ya saya bilang. Ya kalau di nyampe Indonesia mungkin ada orang yang namain anak perempuannya Mai. Tapi ini enggak, inilah Maisaroh nama laki-laki. Salamah, coba Salamah. Itu nama laki perempuan? Laki-laki. Anaknya Ummu Salamah, itu ibunya Salamah. Salamah itu laki-laki. Urwah, ya Urwah, laki perempuan? Biasanya perempuan kan? Urwah bin Zubair. Urwah putranya Zubair. Itu salah satu tabi'in. Dia nggak ketemu Nabi. Padahal abangnya namanya Abdullah bin Zubair. Itu bayi muhajirin pertama yang lahir di Madinah. Sehingga karena ketemu sama Nabi, Abdullah bin Zubair itu sahabat. Tapi Urwah lahirnya setelah Rasulullah wafat. Sama-sama anaknya Zubair. Tapi beda usia. Abdullah itu yang sulung. Nah, sama-sama anak Zubair dengan Asma. Namanya Urwah. Tapi Urwah nggak ketemu sama Nabi. Maka dia disebut dengan tabi'in, bukan sahabat. Dia laki-laki, Pak. Nah, jadi ada namanya Hunaidah. Ini laki nih ya, bukan perempuan. Dia minta tolong sama istrinya untuk tanyain, surveilah ke istri-istri Rasul. Tanyain tentang puasa 9 hari Zulhijjah. Langsung. Kenapa coba? Karena ada riwayat dari Ibunda Aisyah. Bisa dicek di riwayat Imam Muslim tuh ada. Riwayat Imam Muslim dari Ibunda
Aisyah, beliau menceritakan Rasul tuh nggak pernah puasa 9 hari Zulhijjah. Ini makanya nih menjadi pertentang, dan itu terjadi kompromi di tengah para ulama, dikompromikan. Yang pertama, ini satu orang yang riwayatkan tentang nggak puasa, sedangkan yang mengatakan puasa lebih banyak Ibunda Hafsah, Ibunda Ummu Salamah, Ibunda Ummu Habibah, Ibunda Sofiyah. Mereka menceritakan ada 4 puasa yang nggak pernah Nabi tinggalkan. Yang pertama 9 hari awal Zulhijjah, tuh jelas riwayatnya ada. Yang kedua puasa Asyura. Yang ketiga puasa 3 hari setiap bulan. Yang keempat adalah Senin Kamis, terutama di pekan pertama. Ya. Awwalu yaumil isnain minasyahri wal khamis. Nah, diksinya begitu. Ya. Awal Senin Kamis pertama fi syahri dalam 1 bulan. Kita sebut pekan Jadi kadang-kadang Nabi nggak puasa Senin Kamis pekan kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau sudah pekan pertama setiap bulan, beliau pastikan puasa. Nah, gitulah kira-kira. Jadi 9 hari jelas. Dipertentangkan dengan riwayat Ibunda Aisyah yang sendiri. Yang kedua, kompromi dari para ulama yang menunjukkan memang 9 hari ini puasa Pak, sunnahnya. Jangan nggak puasa sama sekali. Sedangkan riwayat Ibunda Aisyah mengatakan enggak, Nabi nggak puasa memang. Ada riwayat Muslim, coba nanti dicek. Riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah, dia bercerita Nabi nggak puasa 9 hari itu. Nah, yang kedua kata para ulama, Nabi itu kan istrinya banyak. Dan beliau harus adil dalam kismah. Tahu kismah gak Pak? Ini ilmu buat bapak-bapak nih. Ya, kismah itu pembagian quality time sama istri. Ya, nggak mesti HB. Ya, atau HB kan istilahnya, saya lembutkan gitu kan. Tapi pokoknya bersama dengan dia. Kalau sama istri pertama ba'da asar harus udah muncul di rumah, istri kedua juga begitu. Jangan sampai istri kedua ba'da asar, istri pertama ba'da isya. Kalau istri tua gitu kan, datangnya lambat-lambat gitu kan. Harus sama durasi bersama dengan istri. Itu di antara ilmu poligami, Pak. Jadi harus rata sama untuk pembagian kebersamaan dengan Nabi ditinggal mati oleh 2 istrinya kan, Ibunda Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Artinya waktu Nabi hidup, 2 orang ini meninggal duluan. Waktu Nabi wafat, beliau meninggalkan 9 istri. Kebayang nggak kalau seandainya Nabi bikin begini, 2 hari 2 hari. Berarti kan dalam 9 hari Zulhijjah akan ada beberapa istri yang tidak Nabi temui. Mungkin Ibunda Aisyah, sehingga dia mengatakan enggak, Nabi enggak puasa. Sedangkan di istri yang lain mereka cerita Nabi puasa. Kan kalau 2 hari 2 hari harus adil Pak. Ingat pembagian hari itu enggak mesti sehari-sehari. Terserah kesepakatan diskusi itu. Misalkan kita pengen 2 hari 2 hari, ya udah 2 hari istri pertama, 2 hari istri kedua, 2 hari istri ketiga, begitu terus. Nanti sampai udah muter semua, gilirannya dapat semua, baru mau disepakati lagi misalnya ganti 3 hari 3 hari, boleh. Yang penting semua sama. Atau mau sehari-sehari juga boleh. Kadang Nabi sehari-sehari. Kadang lebih daripada itu. Yang penting semua sama. Yang beda cuma siapa coba? Ada tahu nggak? Ibunda Aisyah. Bukan karena Nabi cinta sama Aisyah segitunya. Bucin gitu kata orang sekarang. Tapi dikarenakan ya Ibunda Saudah binti Zam'ah yang merelakan harinya dia untuk Ibunda Jadi makanya jatahnya Nabi. Jadi makanya boleh jadi nih Ibunda Aisyah bertahun-tahun di momentum Zulhijjah beliau nggak sedang bersama Rasul atau dalam perjalanan sehingga Nabi nggak puasa. Kan Nabi sering tuh kalau dalam perjalanan tidak puasa, apalagi puasa sunnah. Dan saat itu bersama dengan Ibunda yang dibawa dalam perjalanan. Ingat loh, Nabi itu kalau perang tuh berbulan-bulan Pak, perjalanan panjang. Makanya riwayat dari Ibunda Aisyah nggak puasa, tapi istri-istri yang lain mengatakan puasa. Sehingga inilah penyebabnya ada riwayat yang bertentangan. Tapi yang lebih kuat Nabi puasa. Nah, kata 9 hari ini menunjukkan ya
9 hari ini semua disunnahkan untuk berpuasa. Puncaknya hari Arafah. Boleh nggak kita nggak puasa 9 hari? Ya tentu boleh. Hukum asalnya Dari mana kita hukumnya sunnah? Kan ada hadis Nabi tentang pertanyaan seorang mu'alaf. Ya Rasul, apa yang kau pesankan kepada saya setelah saya masuk Islam? Khamsu sholawat, kamu sholat 5 waktu. Dia nanya, ada nggak yang lebih dari 5 waktu? Kata Nabi apa? Ada. Antatawa, kalau kamu mau nambah dengan sholat puasa juga begitu. Nabi bilang, puasa Roma. Dia nanya lagi, ada nggak selain puasa Ramadan? Kata Nabi apa? Ada, kalau kamu mau nambah puasa Berarti jelas yang wajib cuma puasa Selain itu, walaupun ini puasa menggugurkan 2 tahun kita, puasa Arafah maksudnya, tetap saja dia puasa sunnah. Nah, karena kaidah sunnah itu apa? Ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. Yaitu amalan sunnah yang nggak bisa kita raih seutuhnya, jangan ditinggalkan seluruh. Itu aja. 9 hari ini asalnya. Kita nggak mampu seutuhnya 9 hari. Jangan ditinggalkan seluruh. Silakan ambil 1, 3, 5, 7, 9. Silakan ambil 2, 4, 6, 8, 9. Ya kan? Silakan mau ngambil lagi pengen aja Senin Kamis. Senin Kamis nanti puncaknya di hari Arafah. Berarti kan nanti gitu. Boleh, terserah. Yang jelas nih, kalau ada seseorang meyakini puasa tanggal 8 ada keutamaan tertentu yang kita sebut dengan puasa hari Maksudnya dia mau puasa karena sebab nih, dengar hadis puasa hari Tarawih menggugurkan dosa 1 tahun. Hadisnya palsu. Tapi bukan berarti nggak boleh puasa tanggal Tolong digarisbawahi, underline nih. Ya, boleh puasa tanggal 8, yang nggak boleh meyakininya itu. Sehingga motif utama dia puasa karena hadis itu. Tapi kita tahu Nabi 9 hari puasa, maka tanggal 8 boleh nggak puasa? Boleh. Ya. Jadi mengkhususkan aja yang bermasalah. Wallahu a'lamu bishawab. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan melafalkan subhanakallah.